guys, teman-teman, aku pengen ngebahas movie update lagi tahun ini. Ada kan salah satu informasinya tentang Armor Wars. Ada dari SDS Satria Dewa Studios. Ada juga dari Spider-Man Into the Spider-Verse punya Sony, dan juga ada dari Suicide Squad. Ada 4 yang akan aku rangkum nanti di video kali ini informasinya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe, and mari kita mulai. Oke, guys, sekarang ini informasi pertama akan berada di seriesnya dari Disney Plus berjudul Armor War. Armor War ini menceritakan tentang War Machine. Pada nanya kan, kemarin juga sempat aku jelaskan. Pada nanya sebenarnya War Machine tuh kemana sih? War Machine tuh setelah habis masa Iron Man tuh kemana sih? Nah, mungkin di series ini akan dijawab. Tapi misal ada satu kabar lagi yang lebih penting menurut aku daripada kemana War Machine setelah adanya kematian Iron Man di Avengers Endgame yang lalu. Nah, Robert Downey Jr. atau Iron Man akan kembali memerankan karakter Iron Man di film ini. Iron Man-nya akan kembali di series War Machine ini, di series Armor War ini. Sepertinya film ini akan berkutat setelah Tony Stark meninggal. Stark Industry ini sebenarnya pengen direbut oleh seseorang gitu. Ini perkiraan dari aku ya. Aku membaca kira-kira potensi apa yang akan diceritakan di Armor War ini gitu. Stark Industry ini akan direbut sama orang yang tidak bertanggung jawab. Karakternya aku belum tahu siapa. Dan War Machine di sini dengan apa yang ditinggalkan oleh Iron Man untuk dia, yaitu adalah armor dari War Machine ini, akan kembali menyelamatkan atau berusaha mempertahankan Stark Industry peninggal Tony Stark yang kemungkinan akan direbut oleh si karakter antagonis di sini. Gitu. Karakter War Machine ini adalah karakter paling dekat dengan Iron Man. Dari Iron Man 1, karakter War Machine ini sudah dites gitu kan. Jadilah dia paling tahu sebenarnya gimana sosok atau di dalam dari Stark Industry ini, apa yang diproduksi, bagaimana perkembangan Stark Industry gitu kan. Jadi wajar saja ketika dia ingin melindungi Stark Industry dari tangan yang tidak bertanggung jawab. Banyak banget sebenarnya film yang akan diangkat dari kisahnya Iron Man ini, kisahnya Tony Stark ini kan. Ada Ironheart yang katanya akan ada karakter, yaitu anak dari Tony Stark akan menjadi Ironheart, atau saudaranya Tony Stark akan menjadi Ironheart.
tapi sampai sekarang belum terdengar bagaimana kelanjutannya gitu ya. Nah, kemungkinan dari dari Armor War ini adalah bagaimana si karakter dari War Machine ini memanfaatkan kembali apa yang ditinggalkan oleh Iron Man untuk mempertahankan Stark Industry gitu kan. Kalau menurut aku Armor War ini sebenarnya salah satu event yang paling ditunggu-tunggu sama orang-orang yang ada di Marvel, yang ada di MCU, fans MCU yang tidak membaca komik maupun yang membaca komik, karena katanya War Machine di War ini atau film Armor War ini di komiknya saja sudah menjadi event yang sangat besar gitu. Bagaimanakah ketika ini diangkat oleh Kevin Feige sebagai series? Apakah bisa mewakili apa yang ada di komik gitu kan? Untuk aku yang orang awam yang tidak membaca komik, aku hanya mengerti soal film Marvelnya gitu ya. Ini cukup menjawab apa kata dari fans Marvel, bagaimana nasib dari War Machine di sini gitu kan. Di sini malah akan terlihat kecanggihan dari beberapa mesin dari Stark Industry yang akan dipakai di Armor War ini, karena kan judulnya aja Armor gitu kan. Ada alat-alatnya Tony Stark yang pasti akan diangkat atau menjadi senjata pamungkas di film ini. Tapi aku di series ini maksudku, tapi aku bingungnya gini, kalau dia bilang Tony Stark akan kembali di film atau di series Armor War ini, apakah itu hanya sekedar footage? Nah, hanya waktu yang akan menjawab. Tapi kalau misalnya kembali hanya sekedar footage, ini berarti mengambil setting setelah terjadinya hal yang terjadi di Avengers Endgame. Dan analogiku tadi yang aku jelaskan tadi bisa benar, tapi kalau memang benar-benar kembali, mungkin ini akan menceritakan kembali bagaimana War Machine ini mendapatkan kekuatan dari atau pertama kali memakai jubah dari War Machine ini sendiri, memakai karakter alter ego War Machine ini sendiri. Karena kan di Iron Man pertama juga sebenarnya udah di notice kan adanya War Machine ini, seperti yang aku bilang tadi kan. Karakternya di sini bilang next time baby, artinya kan apakah itu akan diceritakan kembali di karakter di Armor War ini. Tapi seperti judulnya Wars, sepertinya harus ada peperangan besar yang terjadi di series ini gitu ya. Kita tunggu aja. Informasi kedua datangnya dari Into the Spider-Man punyanya Sony, yang katanya akan ada sequelnya pada tanggal 7 Juni 2022, yang which is tahun depan gitu. Aku menganggap bahwa ini langkah yang sangat bagus, karena sepeninggal Marvel Cinematic Universe nantinya, Sony harus mengangkat kembali karakter Spider-Man dengan karakter Spider-Man yang udah cukup dikenal sebagai karakter Peter Parker yang ada di MCU gitu kan.
Peter Parker dengan versinya Tom Holland ini sudah sangat dikenal. Dengan ya Sony udah bilang tidak akan ada recast gitu kan, kalau bisa tidak akan ada recast untuk Spider-Man, tapi kan dengan gaya produksi Sony, dengan gaya produksinya Marvel, dengan mengikuti komik aslinya original, dengan twist dari tangan Sony atau twist dari tangan Marvel, itu pun akan beda rasanya gitu kan, akan ada suatu ciri khas yang hilang dan akan muncul ciri khas baru. Nah, Into the Spider-Verse 2 ini dan yang pertama tentunya adalah salah satu event yang bisa diangkat, karena memang ini nih Spider-Man yang sekarang ini akan diceritakan berpindah universe nantinya ke dari MCU ke SUMC. Tapi kan aku ngerasa bahwa film ini tuh harus mempunyai pondasi yang kuat untuk nantinya akan menjadi karakter atau alur cerita dari tangan kanan Sony nantinya tanpa campur tangan Marvel. Walaupun karakter si Spider-Man itu pun sudah kuat di Marvelnya sendiri gitu kan. Jadi ini memang harus dilakukan menurut aku untuk Sony bisa mengejar kembali cerita yang sudah dibuat oleh Marvel, karena kan bilangnya bahwa ini tidak akan di-reboot lagi kan, tapi akan meneruskan kisah dari Peter Parker versinya Tom Holland ini di universe-nya Sony. Yang ketiga, informasinya dari superhero lokal nih kali ini nih. Superhero lokal dari SDS, Satria Dewa Universe. Satria Dewa Universe ini akan buka atau akan memulai artnya di film Gatot Kaca modern pada tahun ini. Rizky Nazar sudah didapuk menjadi pemeran utama, dan Yayan Ruhian juga akan bermain di sini sebenarnya sebagai salah satu karakter dengan lebih menekankan ke arifan lokal gitu ya. Aku bilangnya gitu karena memang SDS ini atau Satria Dewa Studios ini beda dengan pesaingnya, yaitu adalah Bumi Langit Cinematic Universe. BCU itu kan lebih mengikuti memodernisasikan komik-komik yang sudah terkenal, terutama karakter-karakter yang memang sudah dibuat menjadi sebuah cerita komik seperti Marvel. Tapi kan ini mengangkat pewayangan, berarti tentunya harus ada beberapa karakter dari setiap daerah yang mempunyai seni wayang di dalamnya gitu kan. Dan tentunya aku menyambut baik karena memang di Indonesia ini setelah adanya Gundala belum ada lagi nih kira-kira bagaimana nasib dari superhero lokal nih, belum ada lagi nih. 212 Universe yang katanya dilanjutkan belum ada kabar. Nah, Bumi Langit baru selesai syuting beberapa film untuk nextnya, tapi kan kita butuh nih penyegaran setelah kita libur ke bioskop selama setahun mungkin ya. Mungkin Gatot Kaca ini menjadi satu penyegar kita bahwa Gatot Kaca yang akan menyebut kita untuk
menonton lagi film-film Indonesia yang mungkin udah ketinggalan di tahun 2020 karena bioskop tutupnya lumayan lama kan. Nah, yang keempat, informasinya adalah tentang Suicide Squad. Ya itu, Suicide Squad akan berating R nantinya. Berating R nantinya tentunya R itu berarti ada beberapa adegan yang memang sedikit mungkin tidak semua umur bisa nonton, tapi kan ini adalah satu kewajaran karena memang di sini adalah para penjahat yang bersatu untuk bagaimana menyelamatkan dunia gitu kan. Tapi gini guys, aku malah penasaran sama gimana ceritanya. Apakah akan mengulang kembali cerita dari apa yang terjadi di Suicide Squad yang pertama yang lumayan hancur menurut aku. Maaf, jujuran aja nih, lumayan gagal menurut para fans. Dan apakah itu lagi akan diangkat, karena mengingat beberapa karakter nih ada yang dibuat sendiri oleh pihak studio nih, nggak ada yang ada karakter yang memang tidak ada di komiknya nih. Apakah cerita itu bisa masuk dengan karakter-karakter baru ini gitu kan. Ini adalah satu langkah yang berani untuk pihak dari studio DCU tepatnya, gimana membuat karakter baru yang belum ada di komik. Tapi kan ini nih kalau ngikutin cerita itu kan mungkin cerita lama kan, mungkin orang-orang yang sukanya membandingkan, orang-orang yang sukanya berkomentar antar komik dan film seperti pembaca lama kan mungkin akan menjadi mau tidak mau membandingkan ya, apakah si karakter baru ini bisa untuk mendapatkan hati atau menyesuaikan diri untuk cerita lama tersebut gitu lah. Memang sih kurang berhasil, tapi kan tetap saja bahwa si karakter si karakter baru ini harus menyesuaikan diri di cerita yang sudah kita tonton sebelumnya gitu. Ya, kita lihat aja lah. Aku berharap sih malah dia mempunyai cerita baru yang segar, karena lebih memperkenalkan karakter-karakter baru yang bergabung tiba-tiba, bisa dibilang gitu ya, bergabung tiba-tiba di Suicide Squad baru ini. Harus mengambil hati dulu nih para penonton yang membaca komiknya, bahwa ini nih memang tidak ada di komik, tapi aku mempunyai karakter sendiri yang bisa diingat oleh penonton gitu. Aku pengennya begitu sih untuk film ini gitu. Segitu aja yang aku akan sampaikan di video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.